Buat elu cewek yang ributin soal endorsement mesti pakai KTP lah, pakai materai lah, NPWP lah, bla 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 bla. Dengerin nih ya gigi kawat. Ini lu simak ya videonya netizen es cendol baik-baik, oke? Nih, yang ini nih. Lo simak, lu dengerin. Pak Nezadi katanya nerima uang 4 miliar buat endorsement, tapi masih banyak ternyata teman kita yang mikir kayak gini guys. Masa nggak ada kontrak tertulisnya sih? Nggak diminta KTP, nggak diminta NPWP, tanda tangan bermaterai. Nggak masuk akal nih perjanjiannya. Oh, kalau yang ditanya itu masuk akal atau nggak masuk akal, itu topik diskusi tongkrongan guys. Tapi kalau yang ditanya sah atau tidak secara hukum, nah baru kita pindah ke meja hukum. Ingat, yang menjadi fokus kita itu bukan sah atau tidaknya perjanjian lisan yang diklaim oleh Nikita Mirzani, karena itu nanti hakim yang memutuskan dan mengujinya di pengadilan. Tapi yang menjadi fokus kita adalah perjanjian lisan itu sah atau tidak menurut hukum. Ingat, perjanjian lisan menurut hukum itu sah atau tidak. Jadi di dalam hukum perdata ya pasal 1320 KUH Perdata hanya minta 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama, sepakat. 2, cakap hukum. 3, objek tertentu. Dan 4, sebab yang halal. Nggak ada tuh yang disebutkan harus pakai materai, pakai KTP, NPWP, sekalian aja surat tanah sama surat vaksin. Jadi kalau memang perjanjiannya disepakati secara lisan. Dan keempat unsur berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang tadi saya sebutkan terpenuhi, maka perjanjian itu sah. Sekarang mari kita bahas soal prosedur. Ada yang bilang nih, gue sih kalau kerja sama harus lengkap, ada kontrak, KTP, NPWP, tanda tangan bermaterai. Ya boleh aja guys, tapi itu SOP kamu, bukan tolak ukur sahnya perjanjian menurut hukum perdata. By the way, gue jadi ingat waktu gue masih tinggal di Bali. Jadi gue punya teman kerjanya nyewain sepeda motor. Kadang dia minta KTP untuk ditinggal dan disimpan dari penyewanya. Kadang juga enggak. Jadi gue tanya kan, kok bisa beda sih bro? Jawaban dia apa guys? Dia jawab, kalau dia nggak kenal orangnya ya dia minta KTP. Tapi kalau udah kenal, tahu rumah, tahu tempat kerja, yang nggak perlu minta KTP. Jadi yang membedakan apa guys? Ya kepercayaan atau trust. Mungkin yang disuruh tinggal KTP, tanda tangan, NPWP segala macam itu belum dipercaya kali ya. Bercanda guys, jangan baper. Intinya gini guys, kontrak tertulis itu memang lebih kuat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah dibuktikan kalau terjadi sengketa hukum. Tapi bukan berarti kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis itu jadi tidak sah. Bahkan beli ayam di pasar pun, bayar parkir, sedekah 1.000 perak, semuanya itu masuk ke hukum perjanjian lisan dan itu sah secara hukum. Jadi sebelum komentar gak masuk akal, pastikan dulu kamu paham ya, masuk akal versi kamu itu belum tentu gak sah menurut hukum. Thank you banget loh ini netizen es cendol. Dengerin tuh kamu. Ngomong mulu. Komen mulu. Ya. Ngerti kan maksud gue? Jadi ini kita bukan ngomong masalah menurut NM. Tapi masuk ke ranah hukum. Bahwa yang namanya lisan pun itu termasuk perjanjian. Jadi mempertanyakan, terus gimana nggak bahaya tuh? Itu kok dia artis tapi nggak ada kontrak, nggak pakai NPWP, pakai ini. Dengerin. Kalau lu mau denger lebih jelas dan lu ternyata nggak bisa denger lebih jelas, gue kirimin lu korek kuping buat ngorek kuping biar bersih. Kali aja nggak denger lagi ya, kurang jelas lagi. Oke, mana alamat lu, sini gue kirimin. Mau berapa box korek kuping? Yang dianggap sah di atas materai itu yang diakui. Beda hal dengan pemerasan. Kalau perjanjian itu syaratnya di 1320 KUH Perdata itu ada 4. Pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak, maksudnya sadar, tidak gila. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu itu maksudnya adalah objek apa yang diperjanjikan. Yang keempat adalah klausa halal. Klausa halal itu adalah hal yang tidak melanggar daripada hukum. Jadi kayak gitu. Materai itu tidak masuk dalam syarat sahnya perjanjian. Jadi kalian harus tahu bahwasanya kenapa Nikita Mirzani dianggap, mereka menggugat Wan Prestasi karena dianggap terjadi kesepakatan antara Dr. Reza dengan Nikita Mirzani. Makanya itulah yang mau diuji di pengadilan. Jadi materai itu tidak masuk dalam syarat sah perjanjian. Baca aja sendiri di 1320 KUH Perdata. Makanya belajar dulu baru komen. Thank you. Dan di sini ada postingan 2 hari yang lalu dari Emma Waroka. Sepertinya sedang menyindir seseorang nih.
Saya tahu siapa yang disindir dan kalian pun pasti para penonton di sini banyak yang sudah tahu ya siapa sih yang dimaksud oleh Ibu Emma Waroka. Sok ngebela tapi pinjam 100 juta rupiah. Versi kedua, bela tanpa syarat apapun. Maksudnya di sini Emma Waroka itu tidak membela pribadinya Nikita Mirzani, tapi proses hukumnya yang dibela, mencari keadilan untuk Nikita Mirzani karena mereka merasa bahwa kasus Nikita Mirzani ini terasa janggal. Salah satu contohnya pasalnya bisa berubah sebelum berkas perkara dari Nikita Mirzani dinyatakan P21. Kemudian soal bukti rekaman yang dirasa itu sangat janggal oleh tim pendukung Nikita Mirzani. Jadi mereka mendukung Nikita Mirzani itu bukan karena ingin dianggap teman gitu ya oleh Nikita Mirzani. Nggak dianggap teman pun peduli amat, kata Ibu Emma Waroka. Saya nggak peduli. Saya itu bukan mendukung pribadinya Nikita Mirzani, tapi proses hukumnya yang saat ini sedang berjalan. Kemudian di sini ada postingan dari Bunda BP. Bahkan Bunda BP ini sudah menemukan identitas mobil yang sudah dijadikan sebagai barang bukti. Saran Bang Togar Situmorang itu benar. Kalau memang gugatan perdata jalan, maka urusan pidananya diduga ada udang di balik rempeyek. Laporkanlah, kan tidak perlu surat kuasa baru karena ini kasusnya berkaitan. Ada saran dari Bang Situmorang. Nah, tergantung dari Bang Fahmi apakah mendengarkan saran tersebut atau mungkin beliau ini mempunyai versi tersendiri. Kuasa hukumnya segera laporkan karena perdatanya jalan kok. Kalau ditolak kan kemarin nggak disuruh mediasi. Bukti bahwa laporan gugatan perdata dari Nikita Mirzani itu berjalan. Dari pihak hakimnya akan melanjutkan sidangnya. Bahkan minggu depan akan ada sidang mediasi. Jadi ada saran nih dari Bang Togar Situmorang, tapi kan tergantung dari Bang Fahmi ya sebagai kuasa hukum yang sah dari Nikita Mirzani. Kemudian ada postingan lagi nih menyindir seseorang. Kalian tahulah siapa yang dimaksud. Nggak sadar umurnya sudah setengah abad lebih dan sudah menopause ngatain orang lain nenek. Situ kan menolak tua, makanya muka dipermak. Soalnya situ perlu buat keperluan jadi makelar segala-galanya. Padahal masih hidup sampai usia senja itu anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan captionnya menarik nih, minggu depan dipanggil datang ya, daripada dijemput pakai mobil nguing nguing nguing. Siapakah yang dimaksud? Jadi katanya minggu depan ada panggilan lagi nih, dan sepertinya ini panggilan terakhir ya untuk oknum tersebut, yang mana kasus pelaporannya ini dari Nikita Mirzani sudah panggilan ketiga. Panggilan ke-1 nggak datang, kemudian panggilan kedua juga tidak, dan minggu depan ada panggilan ketiga atau panggilan terakhir. Postingan berikutnya dari Bunda BP. Bunda ini A1 nggak? Iya dong, kata Bunda BP, saya A1. Kenapa? Kan saya yang urus langsung. Yang kemarin-kemarin juga A1, tapi kan nggak diurus sama pihak sini. Sudah dibukakan jalan tapi malah nggak ada komunikasi. Ya gue cuekin, yang butuhkan bukan gue, you know lah. Yang ini gue nyemplung langsung karena nggak mau seperti yang lalu lagi. Jadi dikira gue yang ngibul, padahal bagian sini yang nggak proses dan komunikasi. Padahal terima honor lancar jaya. Dan inilah postingan dari Bunda BP yang akhirnya beliau ini menemukan identitas dari mobil yang dijadikan barang bukti atau yang disita. Mohon maaf saya coret untuk nopol, plat, merek, model, tipe, tahun dan sebagainya karena tidak diperbolehkan ya untuk channel YouTube membagikan identitas pribadi. Dan seperti yang kita tahu bersama, mobil ini bukanlah mobil milik Nikita Mirzani dan bukan pula mobil milik Mail. Bunda BP nyari sendiri loh identitas mobil ini, luar biasa. Info A1.